Cuma sayangnya memang kacanya ini guys, cuma bisa turun segini doang nih. Tuh, sisanya 1 kilan. Yo, what is up guys, and welcome back to Best Indo Cars. Dan sesuai janji, gua akan bahas ini dia Toyota Foxy, mobil pribadi gua, mobil keluarga bisa dibilangnya, dari yang gue beli itu tahun 2020, belinya baru, dan pas banget abis itu Foxy keluar yang generasi barunya ya. Jadi ini yang generasi bisa dibilang rilisnya itu dari tahun 2017 ya, dan ini juga cuma satu varian aja untuk Foxy. Cuma warnanya memang ada beberapa, kalau nggak salah ada 3, tapi yang sering dilihat di jalan itu warna putih sama warna hitam. Tapi ada warna satu lagi, warna hijau tua kayak gitu, agak antik, dan gue sendiri nggak pernah lihat di jalan. Jadi kita akan bahas lengkap, gue bakal share experience-nya gimana selama pakai ini kurang lebih 3 hampir 4 tahun ya. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, Toyota Foxy ini gue belinya sebenarnya pas akhir 2020 ya, dan waktu itu harganya sekitar kalau nggak salah 470-an, 480 juta hampir. Ya, dan sekarang pas gue cek harga pasaran secondnya itu tuh masih ada yang di sekitaran 400 loh. Jadi turunnya itu nggak jauh, berarti sekitar 15%, mungkin mentok-mentok 20% kali ya kalau dijual. Dari segi harga second, ini mobil awet banget, dan sekarang memang Foxy yang generasi baru itu harganya jauh. Tapi memang dulu gue belinya sendiri pertimbangannya cuma 2 ya. Sebelumnya itu gue consider either Innova atau si Toyota Foxy ini, dan akhirnya gue pilih si Toyota Foxy dong. Karena kenapa? Satu, ya ini baby Alphard lah bisa dibilang ya, kayak buat keluarga mungkin lebih enak, terutama gue di perkotaan ya, di Jakarta. Kedua, ini juga CBU Jepang. Jadi dari segi build quality ya, gue ngerasa ya ini oke sih. Walaupun memang ya harganya nggak bohong lah. Nah, makanya kita coba langsung aja bahas eksterior dan interior, sama nanti gue akan share experience drivingnya. Oke, jadi ini dia untuk eksterior dari Toyota Foxy. Sorry kalau agak kotor karena kemarin gue habis cuci sebenarnya, tapi hujan kemarin. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu aja. Ini bagian depannya gue demen karena ini tuh mengingatkan sama Alphard ya, Alphard Vellfire yang generasi sebelum-sebelumnya ini. Yang depannya ada garis ini ya, dan ini menurut gue desainnya sih timeless banget. Nah, kalau kita lihat dari headlampnya sendiri, ini dia pakai proyektor 2 biji ya, dan gue ngerasa lampunya emang terang banget. Lampu sennya memang masih halogen, dan di atasnya ada lampu senja ya. Ini bukan di RL, tapi akhirnya gue ada lihat di forum, di grup Foxy, di mana lampu senja ini bisa jadi di RL, jadi kayak pasang modul gitu di bagian dalamnya. Sama gue juga ada modif-modif lampu sedikit, dan ya sekarang jadi lampu senja, walaupun ya kurang terang sih sebenarnya lampunya. Ini mungkin gue kasih kalian sedikit shotnya. Dan di bawah juga ada fog lamp. Nah, untuk fog lampnya sendiri dia warnanya kuning ya kalau nggak salah ya. Nah, di depannya ada sensor parkir juga udah built-in ya, jadi ada depan sama belakang untuk sensornya. Nah, untuk kaca depan nih, wah kaca depannya luas banget, jadi driving position dan viewing angle-nya enak. Kalau kita ngeliat keluar tuh bener-bener lapang. Ada wiper, cuma memang nggak ada aneh-aneh lah ya, nggak ada adas segala macamnya, nggak kayak yang di Toyota Foxy sekarang itu udah ada adas, tapi ini masih ada cruise controlnya. Oke, kita lihat ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini bisa dibilang cukup gede ya tampilannya, dan gua ngerasa ya standar lah ya, mobil MPV minivan, bentuknya ya gini-gini aja. Pintu belakangnya sliding ya, jadi otomatis juga. Nah, untuk velgnya sendiri dia pakai ukurannya itu adalah ring 16 ya, dan bannya di ban Toyo, ban Jepang nih ya, jadi harus impor mungkin Toyo Proxes J54, ukurannya 205 60 ya, ring 16. Dan so far ini gue pakai sekitar 20 ribuan kilo, udah mulai botak. Kayaknya udah mesti ganti ban nih bentar lagi ya, bagian luarnya udah lumayan parah nih. Nanti kita cek gue udah berapa kilo, kayak 23 ribuan sih kalau nggak salah. Oke, spion ada LED-nya. Oke, kaca samping juga semua gede, dan kita ke belakang. Nah, di belakang juga super mengkotak ya, kayak kotak sabun banget kan bisa dibilang nih mobil. Dan gue sendiri suka sih sama belakangnya, karena memang gagah masih, dan lampunya sendiri juga LED ya udah ya. Jadi dia ada beberapa juga gue lihat bisa dimodif-modif. Ada sedikit spoiler juga di bagian atas ya, kayak ada sporty gitu. Terus ya overall sih bodinya nih bisa dibilang kayak dapat body kit sih ya. Jadi ada elemen sportinya dan berasa agak lebih ceper gitu ya. Dan so far sih untungnya gue nggak pernah geser, tapi memang nggak ceper-ceper banget sih. Cuma ya sporty aja dengan ada si body kitnya. Oke, kita ngomongin mesinnya sedikit. Ini mesinnya 2000 cc ya, tapi berbeda sama Innova yang bensin 2000 cc, karena ini mesinnya kodenya 3ZR FAE ya. Ini 4 silinder DOHC 16 katup ya, 150 horsepower dengan 193 Nm torsinya. Dan ini mesinnya beda mungkin karena ini mobil juga dia front wheel drive ya, FWD. Jadi itu aja untuk bagian mesin ya, mungkin tidak terlalu diurusi untuk dalemannya ini. So ya, harap maklum kalau agak sedikit kotor.
Oke, kita buka ke bagian bagasi, dan di sini bagasinya jujur ini gede banget. Bukan gedenya doang sih, ini lebih ke tinggi kali ya. Jadi gue itu suka banget kalau bawa stroller buat anak gitu ya, gue langsung masukin aja strollernya gitu, nggak usah gue lipat-lipat lagi karena dia ya tinggi begini guys. Jadi kita tinggal slip aja ke dalam, nggak usah dilipat, itu bener-bener ringkas, praktis banget jadi ya. Dan kursi belakangnya juga ini enak, ini kita bisa angkat, bisa diberdiriin seperti ini dan bikin space-nya jadi jauh lebih gede lagi. Kapasitasnya berapa? Gue tulis aja di teks di sini ya. Oke, so itu tadi untuk bagian bagasi belakang. Sekarang kita cek langsung ke interior. Oke, ini untuk kuncinya Toyota Foxy ya, cukup standar. Ada lock, unlock, sama ada pintu buat slidingnya tadi. Jadi kalau kalian posisinya terkunci, itu ada keyless sensornya juga. Yang mana kalau kalian taruh tangan aja, dia akan langsung membuka dan spionnya juga udah auto folding. Nah, untuk kunci kita pakai sensor yang ada di sini. Jadi di tap aja, dia langsung ngunci juga. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita langsung aja masuk, kita cek ke interior depannya. Oke, jadi ini dia untuk interior Toyota Foxy. Dan mungkin kalian notice ada sedikit perbedaan karena iya, setirnya ini gua ganti ke setir Toyota Fortuner ini kalau nggak salah ya, VRZ atau apa gitu. Jadi setir bawaannya Foxy kan memang tombolnya itu sedikit banget, dan itu bikin gua ya agak keki karena dia nggak bisa ngontrol audio ya kalau nggak salah ya. Kalau gue lupa ingat, nanti gue kasih gambar setirnya aja. Setirnya itu cuma bisa buat kontrol si MID yang ada di tengah atas itu. Jadi sekarang dengan diganti setirnya si Toyota Fortuner ini, kalian dapat kontrol media di sini ya, buat gede kecil, next rewind track, ganti mode, sama voice command, bisa buat angkat matiin telepon juga. Nah, di kanan untuk setting si MID-nya ya, display yang ada di sana. Nah, selain itu juga ada cruise control di sini. Cruise controlnya tetap pada bagian bawah, jadi bisa standar yang cruise control jadul ya, bukan yang ADAS gitu-gitu. Oke, selain itu juga setir ini bisa pedal shift ya, tapi pedal shift-nya itu cuma bisa di mode yang manual. Jadi kita harus ganti ke transmisinya ke mode manual dulu baru bisa aktif. Jadi di mode drive itu nggak bisa aktif. Nah, setirnya sendiri ini gue gantinya di Om Bobby Spec Rare Item, dicek aja di Instagram, nanti gue share ke kalian. Kalau nggak salah ini harganya lumayan sih ya, bisa 10 apa 11 gitu. Ya nanti dicek aja langsung di sana. Mungkin ini udah lama banget sih, tapi udah berapa tahun dari awal gue beli, mungkin jadi udah 2 tahun 3 tahun juga mungkin kurang lebih ya. Untuk speedometer standar banget ya, jadi dia ada tachometer, ada speedo, sama ada fuel. Dia nggak ada buat temperaturnya, dan ada indikator gigi sama trip meter. Nah, ini gua udah 22.000 guys, belum 23.000, 22.000 km. Nah, ada screen kecil banget, yang mana ini kayak multi information display-nya ya. Bisa nunjukin jamnya bisa macam-macam. Ini jadul banget sih bisa dibilang, part paling jadul dari mobil ini ya ini mungkin ya. Ada indikator ini rata-rata gua pakai 11,4 km ya, baru isi bensin juga bisa 400 kilo sampai 500 kilo sekali full tank ya. Dan di sini kalian juga bisa kontrol AC ya. Dan yang menariknya sini adalah ya bisa kontrol AC belakang juga dari sini. Ya cukup canggih, cuma tampilannya aja ya yang agak jadul gitu kan, agak apa sih kayak retro-retro gitu loh. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini ada head unit. Nah, head unitnya gue ganti juga dari head unit standar, karena head unit standar kan ya gitu-gitu doang. Nah, ini bisa Android Auto dan bisa wireless Apple CarPlay. Kalau nggak salah mereknya Tokyo ya. Ini dari SM Audio, beli Sunda Motor. Oke, di bawahnya ada AC, ada hazardnya di sini, dan di sini ada tombol buat eco mode sama tombol yang untuk stability controlnya di off. Untuk ngatur jam ada di sini ya. Hour, minute, ini buat jam yang ada di atas tadi ya. Persneling sama AC dia gabung di sini ya, satu bagian aja. Dan untuk transmisinya dia automatic ya. Kalau nggak salah ini CVT, jadi dia ya continuous valve timing ya, nggak ada gigi-gigiannya. Cuma apa namanya kayak dibikin-bikin aja kalau dimasukin ke mode manual. Nah, untuk AC-nya, nah ini cukup lucu sih desainnya, gue bilang ya, simple dan ya banyak tombol-tombolnya semua terintegrasi di sini. Bahkan untuk kontrol AC belakang juga bisa langsung tinggal klik aja si rear. Nanti layar atasnya juga bisa kita ongolin tuh ya, ada tulisan rear-nya di sana. Oke, jadi buat matiin hidupin AC semua di sini. Temperatur juga ini dual zone ya, jadi bisa kiri kanan. Yang belakang itu single zone aja. Front defogger, rear defogger, dan untuk ngetrol arah AC ada mode autonya juga di sini, dan di atas ada slot buat ini gua taruh untuk dompet with parkir. Nah, di bagian bawah ada tempat taruh botol ya, 2 ya, yang bisa disimpan. Dan ya ini kosong banget sebenarnya.
Biasa gue buat taruh tas-tas kayak gitu aja. Dan di sana ada colokan charger mobil juga. Kalau kalian mau charger mobil, charger HP, sama buat colokan yang biasa ini gue colok 2 karena gue ada pakai 1 air purifier di belakang, jadi mesti dicabangin. Tapi cabangnya kurang bagus sih ini, jadi ya gue kurang rekomen. Sama di bawah ada tempat buat taruh HP mungkin kalau sambil ngecas. Dan oh ya, di bawah juga gue ada modifikasi ini lampu buat kondisi malam ya, karena kalau malam mobil ini cukup gelap posisinya. Kalau nggak salah lampunya itu cuma ada 1 tuh ya, yang di sini nih. Nah, di bagian kiri ada storage, yang atas ada close storage kecil 1, ada open storage yang di tengah, sama ada storage lagi di bawah. Ya, jadi secara storage ini tuh wah luar biasa. Ya, dompet koin gua di sana. Nah, untuk door trimnya, nah ini juga oke karena dia pakai soft touch ya di sini, dan warnanya coklat ya, kayak gue bilang di mobil Toyota Altis kemarin, Toyota Vios juga pakai warna coklat, mungkin mobil buat bapak-bapak nih ya. Dan ini hard plastik ya, jadi keras, yang lembut malah di sini. Karena di tempat taruh tangan dia udah kasih kita armrest satu-satu nih ya, seorang satu, jadi nggak rebutan. Dan gua sih suka sama armrest ya, karena armrest bikin driving positionnya jadi enak sih. Dan sayangnya memang ini fixed position, jadi nggak bisa dinaik turunin gitu ya. Tapi ini satu posisi aja, tapi ya udah cukup ergonomis sih, karena steeringnya udah bisa ya tilt teleskopik juga. Oke. Selanjutnya di bagian kanan standar ya, tombol-tombol bisa buat foldingnya si spion juga di sini, dan atur spionnya. Di atas tadi pas hidupin mobil kelihatan ini yang sensor tadi gue bilang di depan ya, ada sensor kiri kanan sama depan belakangnya ya. Nah, ini untuk security-nya, alarmnya, dan ini untuk close open door belakang. Ya, jadi bisa kalian buka dari depan atau bisa kalian buka dari belakang juga, nanti kita lihat. Ada tempat taruh kartu di sini, sama storage kecil buat taruh STNK, sama kalau habis ngisi bensin. Nah, seterusnya kita cek ke bagian atas spionnya. Ini masih spion belum auto dimming ya, jadi masih standar manual, dan di atasnya masih pakai roof yang hitam, jadi lumayan elegan sih. Ada tempat taruh kacamata. Terus ada buat lampu-lampu, nih gue ganti lampunya jadi warna putih semuanya karena sebelumnya warnanya kuning ya. Dan di bagian atas ya enaknya ada sunroof. Sunroofnya bukan yang kebuka sih, tapi cuma bisa bukanya tuh ke atas doang guys. Tuh, jadi bisa buka kayak gitu doang. Nggak bisa dibuka, yang bisa dibuka yang belakang ya. Jadi yes, dia ada dual sunroof, yang sekarang di Foxy yang baru itu nggak ada. Dan ini yang gue bilang cuan banget sih beli Foxy yang sebelumnya ya, karena sunroofnya ini bikin ya space di dalam itu jadi luas banget. Nah, sekarang kita langsung aja coba cek ke bagian belakang ya. Oke, ke pintu belakang. Nah, ada satu trik yang mungkin orang jarang tahu, yaitu kalian bisa tekan aja nih tombol 2 detik buat buka si pintunya. Nggak perlu kalian tarik gitu ya, kadang kan lebih enak, lebih cepet aja, lebih santai gitu, nggak usah capek-capek narik kayak gitu. Dan ya, bukaan pintu belakangnya super duper gede ya, dan space-nya pun juga bisa dibilang luar biasa di sini. Nah, untuk tutup tinggal dorong ini aja ke depan. Oke, buat tarik dikit armrest-nya. So ya, ini dia untuk duduk pintu belakang. Gua sendiri ini posisi duduknya bisa kalian maju mundurin ya, dan ini bisa selonjor banget. Ini bener-bener ya space yang mantep lah, bisa dibilang. Di belakang ini gue buka dulu aja nih si sunroofnya ya. Jadi kayak gue bilang ada 2 sunroofnya, dan yang ini bisa dibuka. Semua kontrolnya ada di atas ini ya, yang kontrol si AC-nya. Dan di sini untuk si sunroofnya, AC-nya pun bisa ada dari bawah ya, semburan anginnya, jadi bisa diatur 2 sisi, dan temperaturnya juga bisa diatur. Gue jarang sih duduk di belakang guys, gue seringnya sih nyetir kalau di sini. Nah, selain itu kisi-kisi AC di bagian samping kiri kanan ya. Ini kayak Innova ya kalau nggak salah ya. Innova juga kayak gini. Dan kursinya udah kulit semua ya bawaannya ya. Ini gue pasang tambahan kadang buat anak kalau lagi mau nonton, mungkin bisa jepit HP-nya di sini. Terus di bagian kiri ada meja ya. Mejanya ini juga cuma di bagian kiri aja, lumayan kepake kalau buat suapin anak makan atau buat ya sambil kerja tipis-tipis juga oke. Tempat taruh minumnya ada 2 juga. Cara tutupnya di sini, ditekan aja dan disimpan. Ada storage juga lagi di bawah, dan ada tempat kaitin apa nih buat shopping mungkin atau baju sampai 4 kg tulisannya ya. Nah, di sini juga tiap kursinya ada dapat armrest. Kalau yang belakangnya dapatnya kiri kanan, dan di sini ada meja kecil. Ya, meja kecil bisa buat taruh minuman juga, tadi mirip kayak yang ada di kiri atas. Nah, ini kalau mau diturunin tinggal ditekan aja di bagian tengahnya.
Nah, jadi gampang buat keluar masuk. Dan sama gue ada tambahin lighting LED juga di bagian bawah tuh, mungkin kelihatan ada di pantulannya ya. Jadi untuk biar menerangi si kabinnya. Dan ini juga gue by the way pakai karpet deluxe dan so far so good, walaupun ya gue tahu kalau kata orang karpet ini tuh kalau kena kotoran nggak gitu kelihatan ya. Jadi memang masih sering dibersihin banget nih, kalau nggak dia ngendap di bawah. Oke, kursi baris ketiga sendiri sebenarnya ini menurut gua buat orang dewasa masih suportif banget, masih oke, dan jaraknya buat legroomnya juga masih cukup. Tergantung memang yang duduk di depannya bisa dimaju mundurin aja. Dan ini juga udah kulit semua ya sampai belakang. Jadi kepake banget lah kalau kalian mau duduk orang dewasa juga masih nyaman di sini, dan ada AC juga sampai ke belakang ya. Terus seat belt juga ada sana di belakang satu. Lampunya juga gua ganti ini jadi lampu warna putih ya. Jadi space-nya gede banget, kaca belakang super duper gede. Oh ya, satu lagi yang menarik adalah di kaca Foxy, untuk kaca penumpang ini kalian dapat shade ya. Jadi buat nutupin ya, kalau kalian lagi mungkin ada ibu menyusui atau ya buat kalian tidur, ini bisa dipakai buat ditutup. Memang nggak kayak di Alphard yang ada jendelanya, tapi ya lumayan lah buat mengurangi sinar matahari dari luar. Ini ngebantu banget. Oh ya, semua window sudah all auto ya, jadi bisa dipakai ini, tapi gue habis kunci karena anak gue suka mainin. Cuma sayangnya memang kacanya ini guys cuma bisa turun segini doang nih ya, ini kayak setengah kali ya, cuma ya tuh sisanya 1 kilan ya, setengah lebih dikit lah gitu, kacanya cuma segini doang. Dan ini untuk layout dashboard depan ya. Dan habis ini kita langsung aja setirin Toyota Foxy ini. Oke, terakhir guys, satu yang gue lupa mention, kalau kursi belakangnya ini ada fitur buat pindahin kursi ini ke belakang banget. Jadi bisa punya jarak yang lebih gede lagi dibandingin sekarang, padahal ini udah gede ya. Tapi bisa lebih gede lagi, bisa dipindah ke belakang, tapi kursi belakangnya itu mesti dilipat. Oke, sekarang kita nyetirin si Toyota Foxy. Nah, untuk nyetirnya sendiri, posisi drivingnya menurut gue nih mobil udah enak banget lah, nyantai banget posisinya. Walau memang yang gue suka rasain adalah mobil ini tuh gede kalau kalian nyetir sendiri. Ya, mungkin kalau buat bawa keluarga, ini mobil yang enak gitu kalau rame-rame gitu. Nah, dari segi posisi nyetir, terutama dengan ditunjang si headrest ya, bener-bener santai, ergonomis banget. Dan dari segi tarikan sendiri juga mobil ini cukup smooth gue bilang. Walaupun bantingannya ya ini enggak sedewasa mungkin ya kalau kalian pakai Alphard gitu ya terutama ya. Jadi banyak bantingan-bantingan yang agak kerasa kasar di sini ya, kayak peredamannya kurang wah lah. Oh ya, satu hal yang gue nggak suka dari nyetir Toyota Foxy ini awalnya adalah ada speaker di atas kepala kita ini, yang mana speaker ini tuh adalah Twitter itu kalau biasa yang ngeluarin high frekuensi ya. Jadi buat pengemudi ini jujur aja agak annoying ya. Karena suaranya kan ya cuma high frekuensi doang gitu. Cuma memang dari segi kualitas suara sendiri speakernya yang standarnya ya standar-standar aja sih, nggak jelek tapi nggak yang bagus-bagus banget. Cuma setelah ganti head unit gue ngerasa ada sedikit improvement, mungkin karena head unitnya juga udah ada digital signal processor ya atau DSP kayak gitu. Oke, dari segi visibility seperti yang tadi gue bilang di depan ya, ini luas banget pandangannya, semua kiri, kanan, depan, belakang itu juga kita dapat coverage yang luar biasa enak ya, nggak takut. Terutama A-pillar ini juga semua dibikin juga gede, kita bisa ngelihat dengan jelas sisi-sisi blind spotnya. Dan memang bawaannya sendiri ya, dari segi bantingan, dari segi setirnya ya setir mobil family kali ya, jadi lebih nggak direct. Cuma memang nggak yang loose banget juga sih menurut gua ya, masih dalam kategori yang predictable ya. Tuh bantingan-bantingannya agak kasar ya, ini jalannya terutama di jalan yang konblok. Lumayan berasa ada beberapa momen tuh kayak mobilnya sempet kayak kayak gitu, nggak tahu mungkin teman-teman yang nyetir Foxy pernah ngerasain. Oke, dari segi performa sendiri ya mobil ini 2000 cc, bodinya gede ya, jadi dari segi tarikan ya sebenarnya sih oke kok, sebenarnya nggak yang jelek, cuma nggak yang gimana-gimana banget juga. Terutama ya transmisinya CVT ya, jadi dia bawaannya ya lebih ke santai kali ya, ke comfort kali ya, nggak yang narik-narik kayak gimana. Dan perpindahan antar gigi walaupun ya nggak ada gigi sebenarnya ya kerasa smooth juga, responsif juga. Dan buat bawa keluar kota sih ini sebenarnya nggak capek sih ya bisa dibilang ya. Jadi kayak gue bilang ya, kalau kalian bawa keluarga ya ini udah paling enak lah mobilnya. Dan gue sendiri, keluarga gue tuh ada yang punya Innova Reborn yang Venturer ya. Itu salah satu alasan kenapa gue nggak beli mobil itu, karena mobil itu memang posisinya kayaknya lebih ke agak sporty sama agak sempit dalamnya.
di mobil Foxy ini space-nya lega banget ya buat bawa keluarga, bener-bener oke. Cuma memang kursi tengahnya aja yang captain seat ya, itu memang cukup jadi terbatas gitu. Orangnya cuma bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 orang gitu. Kursi tengahnya cuma bisa 2 orang. Oke, nah dari segi konsumsi bahan bakar nih terakhir, untuk yang gua pakai tuh rata-rata ya 11,4, ya mungkin kurang lebih bener sih harusnya si MID-nya ini, karena sekali gua isi bensin itu bisa sekitaran 40 liter ya. Sekitar kalau pakai Pertamax itu sekitar 550 ribuan lah. Jadi kemarin gue baru isi juga, dan ya rata-ratanya kurang lebih segitu. Dan ini penggunaan mix ada tol sama ada dalam kota juga. Cuma kalau di dalam kota dia biasanya turun di bawah 10 gitu, kalau banyakan di bawahnya di dalam kota. Oke, paling terakhir bahas soal biaya-biaya. Untuk servis sendiri itu kalau nggak salah ya, gue terakhir servis itu memang udah agak lama, dari tahun lalu Agustus, itu sekitar 2 jutaan per servis sih. Jadi 2-3 jutaan cukup standar sih buat mobil Toyota. Sama untuk pajaknya sendiri, ini gue dapetnya itu sekitar 7 jutaan ya, jadi 7,5 juta kalau nggak salah totalannya ya, untuk si Toyota Foxy 2020. Jadi semoga jadi gambaran yang oke buat kalian semua. Oke guys, jadi itu aja video kita buat Toyota Foxy ya, secara experience, secara berapa tahun gue pakai ini, dan so far ya nggak ada komplain. Ini mobil yang dari segi apa sih, space enak ya, dibawa sendiri juga masih oke, dan buat keluarga ya bakalan masih recommended banget sih, dengan harga yang masih teramah, terjangkau juga lah. Gue baru cek lagi, ternyata harga Foxy yang baru itu 600 jutaan loh, jadi hampir 2 kali lipatnya nih dari si Toyota Foxy yang harga-harga secondnya gitu, maksudnya gitu ya. Jadi ya kalau kalian masih cari yang bekas dan dapat kilometer yang rendah sih, menurut gua highly worth it banget buat jadi mobil keluarga gitu. Oke, itu aja. Apalagi ya, udah sih ya. Gua sendiri no complain selama gua pakai, gua happy, performance-nya standar ya, not bad. Buat space-nya lega banget buat bawa keluarga, nyamanannya juga oke, dan yang kita dapetin juga masih bisa dibilang kayak worth the money lah gitu. Ya, itu aja. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe ke Passion Attack, dan itu aja. Nama gue Marvin, I'll see you guys on the next video. Ngeri banget mobil di sini pada kenceng-kenceng. Ciao, bye-bye.